Di awal film, kita diperlihatkan kembali sang tokoh utama kita yaitu Exi yang berada di toko Kingsman. Hingga tiba-tiba muncul seorang pria botak yang ternyata itu adalah Charlie yang pernah ikut tes menjadi kandidat Kingsman. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia menodongkan senjata ke arah Exi dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Saat Charlie lengah, Exi memanfaatkan momen ini untuk pergi dan menyuruh supirnya yang bernama Pete untuk segera pergi. Di dalam mobil, Charlie dan Exi saling gelut dan bertukar tonjok sembari diikuti mobil dari arah belakang yang merupakan komplotan Charlie. That shit's gonna work this time. Pertarungan itu pun berlangsung sengit hingga tidak sengaja sang supir mobil terkena bilah pisau yang sudah berlumur racun. Seketika dia pun tewas dan mobil menabrak trotoar hingga Charlie terlempar keluar sampai tangan robot Charlie terlepas. Exi langsung mengambil alih kemudi dan pergi dari sana. Namun komplotan Charlie masih mengejarnya. Sehingga Exi pun meminta bantuan Merlin untuk menyingkirkannya. Ketika sampai di taman kota, Exi diberikan izin untuk menembak mobil-mobil itu. Setelah lolos dari kejaran mobil tadi, Exi diarahkan oleh Merlin untuk menyelam ke dalam air menggunakan mobil supaya bisa sampai di markas rahasia mereka dan meloloskan diri dari kejaran polisi. Sesampainya di markas, Exi langsung pamit ke Merlin untuk menghadiri sebuah acara makan malam yang sangat penting bagi dirinya, yaitu makan malam bersama sang putri dari Swedia. Namun ternyata, tangan robot Charlie yang terlepas itu masih bisa bergerak dan berhasil mengambil semua data rahasia dari Kingsman. Kembali lagi ke Exi yang bersiap untuk pergi, tiba-tiba dipanggil oleh sang putri untuk belajar tata cara makan karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan Raja dan Ratu Swedia. Namun, Exi menolaknya karena dia mengingat pernah diajarkan oleh Harry yang sudah mati ditembak oleh Valentine. Exi pun langsung pergi menuju kantor Kingsman dan melakukan rapat dengan pengganti Arthur yang sudah tewas sebelumnya dan Roxy. Kemudian Merlin datang dan membahas tentang Charlie yang menyerang Exi sebelumnya. Diperlihatkan oleh Merlin bahwa Charlie selamat dari ledakan chip akibat dari alat kejut listrik yang ditempelkan oleh Exi dan merusak chip tersebut. Walaupun begitu, Charlie mengalami kerusakan pita suara dan kehilangan tangan kanannya. Dan itu adalah alasan di adegan pertama film, Charlie menggunakan tangan robot dan berhasil mengambil data rahasia Kingsman. Saat Angel tiba di salon, dia dijamu oleh robot dan langsung menyuruh Angel membuka baju dan segera mendandani ala kartel narkoba. Setelah itu, dia kembali menemui Poppy yang sudah menyiapkan burger yang daging burgernya terbuat dari rekannya yang tewas tadi. Kembali ke Exi yang sedang makan malam bersama orang tua sang putri, ayah dari sang putri melakukan sebuah tes kepada Exi dengan melemparkan beberapa pertanyaan tentang lukisan, politik, dan keadaan dunia. Ternyata Exi dengan penuh percaya diri melibas semua pertanyaan dari ayah sang putri yang mana Roxy berperan besar di balik layar membantu Exi menjawab semua pertanyaannya. Di rumah Exi, Brandon yang bertugas menjaga rumah dan JB tanpa sengaja masuk ke ruang kerja Exi yang mana itu adalah rumah milik Harry. Tangan Brandon pun gerak-tilan tidak mau diam dan memakai sebuah kacamata yang terhubung dengan kacamata Exi. Dan tiba-tiba sebuah misil meluncur ke semua tempat agen Kingsman dan menghancurkan segalanya. Terlihat Charlie yang berhasil menyelesaikan misi mencuri data para Kingsman diberikan sebuah tangan robotik yang baru oleh Poppy. Tangan robotik ini diberi nama Kiamat karena tangan ini lebih kuat, lebih besar, dan berbahaya. Kemudian Exi balik ke rumahnya yang sudah hancur berantakan. Dia terdiam karena temannya Brandon dan anjingnya JB tewas terkena misil. Dan tiba-tiba muncul Merlin di hadapan Exi. Dia memberitahu penyebab kejadian ini adalah tangan robot Charlie yang sudah berhasil mencuri semua data agen Kingsman terkecuali dirinya. Dan Merlin langsung memberikan perintah untuk melaksanakan protokol kiamat yaitu berbelanja. Besoknya, Merlin dan Exi pergi ke toko whisky dan membeli sebuah whisky dengan nomor 3 yang mana itu adalah sebuah kode untuk membuka sebuah brankas rahasia Kingsman.
Merlin dan Exy terkejut bahwa di dalam brankas itu ternyata berisikan sebotol whisky yang bertuliskan statement sebagai protokol kiamat Kingsman. Dan Merlin menyarankan untuk melakukan upacara penghormatan untuk semua agen Kingsman yang tewas. Dan ketika botol whisky itu tersisa sedikit lagi, Exy menyadari bahwa ada tulisan rahasia di dalam botol itu yang bertuliskan alamat pembuatan whisky itu di daerah Kentucky. Mereka pun akhirnya pergi ke daerah Kentucky dan berhasil masuk ke tempat penyimpanan whisky. Dan di sana, mereka bertemu dengan seorang pria berlaga sheriff bernama Tequila. Exy berusaha meyakinkan Tequila bahwa dia di sini berniat untuk tidak mengacau apapun. Kemudian, Exy berada di rumah sang putri untuk berpamitan sebelum berangkat melaksanakan tugas menyelamatkan dunia. Dan segera pergi bersama agen whisky ke konser musik. Sebelum pergi, agen whisky memberikan sebuah alat pelacak yang harus ditempelkan kepada kekasih Charlie melalui selaput lendir bagian bawah. Saat sampai di tempat, Whisky langsung melakukan aksinya kepada Clara. Karena ada faktor perbedaan umur, aksinya pun tidak berhasil dan langsung digantikan oleh Exy. Tidak sengaja, Exy mendapatkan foto tentang orang-orang yang memiliki ruang biru di tubuhnya dan memberikan foto itu kepada Merlin untuk diteliti. Kemudian, Exy masih berusaha untuk meyakinkan Harry tentang jati dirinya. Namun, Harry yang sedang berkemas untuk pergi masih tetap tidak mengenal dirinya. Dan akhirnya, Exy mengunjungi sebuah bar untuk melepas semua beban pikiran sejenak. Dan di situ, ketika sedang melihat-lihat foto di HP-nya, tiba-tiba dia menyadari tentang kenangan yang mungkin bisa memicu kembali ingatan Harry. Should I told him? You're quite mad. What? What's the problem? You have to shoot me! What, to shoot you? You were sick enough to shoot a puppy. Do you remember? It was a blank. Yes, Harry. Yes. It was a fucking blank. Yes, Harry. You're not Mr. Pickle. Exy? Hello, Harry. Setelah kembalinya jati diri Harry, mereka mengadakan sebuah pesta kecil di sebuah bar untuk merayakannya. Walaupun begitu, Harry masih mengalami yang namanya benturan ingatan yang membuatnya selalu terus melihat halusinasi kupu-kupu di penglihatannya. Dan membuat fokusnya berkurang hingga dia dikalahkan oleh Kroco yang mengacau di bar. Sehingga Whisky lah yang menggantikan peran untuk memberi kasih paham pada mereka semua. Manners? Man. Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day? Or are we going to... Well, pick him up. Manners maketh man. Ketika selesai memberi paham pada Kroco, tiba-tiba seluruh saluran TV dibajak oleh organisasi Golden Circle yang tidak lain adalah Poppy. Mengumumkan bahwa orang-orang yang sudah mengkonsumsi barang dagangan dia mengalami gejala ruam biru pada sekujur tubuhnya yang pada akhirnya akan mati. Dan di sini, dia memberikan tawaran tentang obat penawar kepada Presiden Amerika. Dengan syarat melegalkan tentang minuman keras dan narkoboy, serta kebaya hukum untuk kartel narkoboy miliknya. Terlihat di semua tempat orang-orang mulai mengalami ruam biru di sekujur tubuhnya, hingga semua rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien baru. Dan Tequila dengan terpaksa harus dimasukkan ke dalam kapsul beku oleh Ginger demi keselamatan dirinya. Dan untuk Presiden Amerika, di sini dia terlihat tidak setuju dengan tawaran Poppy dan memanfaatkan momen ini untuk mengurangi pengguna narkoboy dan pengedarnya. Hingga percakapan itu terdengar oleh Staceman dan juga percakapan Clara dengan Charlie yang terkena ruam biru. Di sini Clara meminta kepada Charlie sebuah obat penawarnya, dan dia disuruh mendatangi sebuah tempat di Italia. Setelah mendengar hal itu, para agen Staceman dan Kingsman bergegas untuk menuju Italia. Setelah sampai di sana, Exy dan Whisky bertugas untuk mengambil obat penawar itu dan Harry ditugaskan berada di menara kontrol kereta gantung yang akan menjadi jalur kabur mereka. Exy dan Whisky berhasil masuk ke lab rahasia itu dan berhasil membawa satu sampel obat penawar itu. Are war thing faint? Yes. How are you still alive? River? What happens at Glasgow stays at Glasgow. Sound the alarm! Ketika mereka sedang kabur dari sana, Harry yang berhalusinasi melihat kupu-kupu membuat Exy dan Whisky merasa kesulitan. Charlie yang tahu mereka berdua kabur menggunakan kereta gantung langsung membajak sistem kereta gantung itu. Enjoy the ride. Bruh.
I've had in 3 weeks. Beruntungnya, Exi dan Whiskey berhasil selamat dan segera bersembunyi di suatu bangunan dan berkumpul kembali dengan Harry. Sayangnya, persembunyian mereka diketahui oleh pasukan Poppy, dan obat penawar yang didapatkan harus lenyap karena terjatuh dan pecah. Harry memiliki firasat tentang Whiskey yang sengaja memecahkan obat penawar itu, dan tiba-tiba... Get down! Fucking dickhead! They're going for cover and reloading. Harry, are you seeing butterflies again? Thank fucking Christ I didn't need any backup. Butterfly guy. Ted, I'm empty. Give me yours. Kemudian pasukan bantuan pun tiba, kembali menembaki mereka. Dan pasukan itu pun berhasil dihabisi oleh Harry dengan menggunakan bom membeku. Exi yang melihat Whiskey tertembak dengan cepat memberikan Alpha-Gel yang berada di topinya supaya dia selamat. Dan ketika mereka berdua ingin kembali ke lab tersebut, tiba-tiba Charlie meledakkan lab itu bersamaan dengan sang kekasihnya. Exi kemudian menyuruh Merlin untuk mencari tentang Wu Ting Feng di Singapura yang mana dia adalah calon pembeli obat penawar Poppy. Dan tiba-tiba, Exi mendapatkan sebuah telepon dari sang putri yang ternyata dia sudah mengalami gejala ruam biru akibat mengkonsumsi barang dagangan Poppy ketika dia sedang galau karena Exi. Dan mereka bertiga akhirnya pergi ke markas Poppy yang berada di antah berantah. Di markas Statsman, Whiskey yang sudah sadarkan diri langsung menyusul mereka bertiga menggunakan pesawat jet milik Statsman. Dan Presiden Amerika sedang berdiskusi dengan Poppy dan berpura-pura setuju walaupun kenyataannya mengurung semua orang yang terkena dampak ruam biru di sebuah stadion. Ketika mereka bertiga sudah tiba di markas Poppy, tanpa sengaja Exi menginjak sebuah ranjau. Melihat itu, Merlin berusaha menolong Exi dan menggantikan posisinya untuk menahan ranjau tersebut. Kemudian, Merlin berencana menarik perhatian para penjaga supaya mendekatinya dan meledakkan diri menggunakan ranjau tersebut. There's a guy here. Singing? Tree rolls. I belong to the Take me to the take me home. He stepped on a landmine. Atas pengorbanan Merlin, Exi dan Harry berhasil masuk dan menyerang markas Poppy. Dan artis Elton yang senang ada orang sedang menyerang markas ini ikut membantu menghabisi semua penjaga menggunakan tangan kosong. Exactly. Just calm down. Fuck you. Kemudian Charlie muncul dan segera menangani Exi. Terlihat Charlie penuh dengan emosi dan dendam terhadap Exi. Terutama setelah mengetahui kekasihnya pernah Exi sikat sebelumnya walaupun sebenarnya tidak jadi. Dan Harry harus berhadapan dengan robot anjing penjaga Poppy seorang diri hingga ketika terpojok dia dibantu oleh Elton. Come on. Get out of the way, Elton. It's not allowed to hurt me. Thank you. Exi pun berhasil membajak tangan robot Charlie yang membuatnya terlepas dari tubuhnya. Dengan jantan, Exi melawan Charlie dengan satu tangan juga hingga berhasil mengalahkan Charlie. Dan Harry bersama Elton pun berhasil mengalahkan salah satu robot anjing Poppy. Kemudian untuk robot anjing satunya lagi dikalahkan oleh Harry menggunakan cairan emas yang biasa untuk membuat tato bagi para anggota The Golden Circles.
Give me the code. I can't. Dan sekarang yang tersisa hanya Poppy. Exi meminta Poppy untuk meluncurkan semua obat penawarnya dan memberitahukan kodenya. Poppy yang menolak permintaan Exi kemudian disuntikan cairan dagangannya sendiri yang sudah dimodifikasi sebelumnya sehingga penyebaran dari efek ruang biru menjadi lebih cepat. Ketika mengalami ruang biru itu, Poppy mengatakan kodenya dan tewas seketika. To give you the code to live, honey. Viva Las Vegan. Kode pun didapatkan, dan ketika ingin meluncurkan obat penawarnya, Whiskey muncul dan menghentikan aksi Exi. Ternyata dugaan Harry benar tentang dia. Whiskey berharap semua kriminal mati karena kekasihnya dulu mati di tangan para kriminal di sebuah minimarket akibat peluru nyasar. Dengan terpaksa, Exi dan Harry harus melawan Whiskey supaya bisa meluncurkan semua obat penawar itu. Put alpha gel on there. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Whiskey dan segera meluncurkan semua obat penawar itu. Dan terlihat bahwa Presiden Amerika ditahan karena kebohongannya tentang menyetujui persyaratan dengan Poppy. Dan di markas Tasman, mereka merayakan keberhasilan misi dan Cem menawari posisi agen Whiskey kepada Exi dan Harry. Namun Ginger tiba-tiba menawarkan diri untuk mengambil posisi tersebut. Dan mereka semua setuju. Dan di bagian akhir film, Exi pun menikahi sang putri dan menjadi seorang pangeran dari Swedia. Dan di scene terakhir, terlihat agen Tequila sedang mengunjungi tempat agen Kingsman. Dan film pun berakhir.